Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat anak-anakku semua. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari tentang desil dan persentil baik data tunggal maupun data kelompok. Baiklah anak-anakku semua, untuk pembelajaran pada hari ini kita mulai desil dan persentil. Yang pertama kita ke desil. Desil adalah nilai yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 10 bagian sebaran yang sama. Jadi, nilai penanda dari suatu interval atau data, dengan syarat data itu sudah diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Misalnya ini datanya, data panjang ini dari bagian 1 sampai dengan bagian 10. Ini dibagi menjadi 10 bagian. Dinamakan dengan desil. Nah, batas-batas dari pembagian ini diberi tanda D1, D2, dan seterusnya sampai D9. D itu artinya desil. Cara menentukan desil dari data tunggal dan data kelompok. Langsung aja kita lihat. Yang pertama adalah desil data tunggal. Rumusnya DI sama dengan I dikalikan N plus 1 dibagi 10. Karena dia merupakan 10 bagian. Atau data yang diurutkan dibagi 10 sebaran yang sama. DI artinya desil ke I, I-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Untuk N-nya ini adalah banyaknya data, ditambah 1 dibagi 10. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Diketahui data 43, 43, 65, 867, 879. Tentukan desil ketiga, B desil ke-6. Ini data belum diurutkan. Penjelasannya, data kita urutkan terlebih dahulu. Nih, dari yang kecil sampai yang besar. Kita hitung datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Datanya ada 12. Maka N-nya sama dengan 12. Rumusnya DI sama dengan I N plus 1 dibagi 10. N-nya, banyaknya data ini. I-nya, I-nya nanti data yang keberapa, desil yang keberapa. Kalau dia ditanyakan desil ketiga, berarti D3, I-nya diganti 3. Oke, penyelesaian. Yang pertama kita cari A-nya. A adalah D3. D3 sama dengan 3 dikalikan N-nya 12 ditambah 1 dibagi dengan 10 sama dengan 3 dikalikan dengan 12 tambah 1, 13 dibagi 10 sama dengan 3 kali 3, 9, 3 kali 1, 3 dibagi 10. 3, 9 dibagi 10 berarti bergeser 0,1. 3,9. Ini baru letak datanya. Sekarang mencari datanya berapa? Letak dari 3,9 itu sama dengan data yang ketiga ditambah 0,9. 3,9 itu artinya 3 ditambah 0,9. 0,9 dikalikan data setelah data yang ketiga, berarti data yang keempat. Ini 0,9
dikurangi data yang ketiga. Data yang ketiga sama dengan data yang ketiga berapa? Nih. Data yang ketiga adalah 4. Ditambah 0,9. Dikalikan data yang keempat. Data yang keempat, nih. 4 juga. Dikurangi data yang ketiga. Data yang ketiga tadi 4, berarti 4 juga. Sehingga sama dengan 4 ditambah 0,9 dikalikan 4 dikurangi 4 0, 0,9 dikalikan 0, maka sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Ini untuk desil yang ketiga. Dari data ini desil yang ketiganya adalah 4. Oke, sekarang yang B. Yang B yang ditanyakan adalah desil yang ke-6. Berarti rumusnya tadi kalau D6 berarti 6 dikalikan banyaknya data 12 ditambah 1 dibagi dengan 10 sama dengan 6 dikalikan 12 tambah 1 13 dibagi 10 sama dengan 6 kali 3 18 1 6 kali 1 6 tambah 1 itu 7 bagi 10 sama dengan 7,8. Setiap dibagi 10 itu geser koma 1. Ini letak datanya. Nah, datanya berapa? Data yang ke-7 7,8 berarti data yang ke-7 ditambah mana tadi itu. Tambah sisanya kan 0,8. Dikalikan dengan data setelah data ke-7, data ke-8 dikurangi data ke-7. Sama dengan data ke-7 berapa? Nih. Data ke-7 angkanya 6. 6 ditambah 0,8 dikalikan data ke-8 7. Berarti 7 dikurangi data ke-7 tadi 6 sama dengan 6 ditambah 7 kurangi 6 1 kalikan 0,8 berarti 0,8 sama dengan 6 ditambah 0,8 6,8 lagi datanya. Jadi begitu anak-anakku semua, jelas ya? Dipahami dulu, kalau belum jelas diulang dari depan. Baiklah, kita lanjut ke data kelompok. Desil data kelompok yang kedua. Desil data kelompok disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Rumusnya DI sama dengan TB tepi bawah kelas ditambah P panjang kelas dikalikan I-nya 1 sampai 9 dibagi 10 dikalikan N banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas desil. F-nya ini adalah frekuensi kelas desil. Terangannya nih, DI desil ke I-nya 1 sampai 9, TB tepi bawah kelas, F itu frekuensi kelas desil, P panjang kelas, N-nya banyaknya data, dan FK adalah frekuensi kumulatif, yaitu jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas desil. Contoh, tentukan nilai D4 dari data berikut. Diketahui datanya ini. Misalnya diketahui nilai
dari 31 sampai 35. Ini frekuensinya. Untuk mencari panjang kelas 31 sampai 3 itu berapa? Nanti bisa lewat sini. Langsung aja ke penyelesaian. Penyelesaian ditanya D4. Data yang disajikan seperti ini. Rumusnya DI sama dengan TB ditambah P dikalikan I per 10 kalikan N dikurangi FK dibagi F. Untuk mencari DI-nya, kita pertama harus menambahkan frekuensi kumulatif di sebelah kanannya sini untuk mempermudah menentukan jumlah frekuensi kumulatif. Untuk mencari letak desil kelas I-nya atau desil keberapanya menggunakan DI sama dengan I dibagi 10 kalikan N. Oke, ini frekuensi kumulatifnya 3, ini 3, kita isi dulu 3 tambah 2 5 tambah 5 10 tambah 7 17 tambah 10 27 tambah 9 36 tambah 4 40. Jadi jumlah frekuensi ini keseluruhannya ini adalah 40. Ini nanti merupakan N-nya. Oke, langsung aja ke penyelesaian. Yang ditanyakan adalah D4. D4 kita menggunakan rumus letaknya ini dulu. Letaknya frekuensi kelas desil itu di mana? D4 berarti 4 dibagi 10 dikalikan N. N-nya 40, berarti dikalikan 40. 40 kita bagi 10, 4 kali 4 16. Berarti frekuensi kelas desilnya terletak pada jumlah frekuensi kumulatif yang ke-16. Kita hitung dari sini 3 5 10 16, berarti di sini letaknya di dalam ini. Oh, frekuensinya adalah 7. Frekuensi kelas desilnya 7. Sudah ketemu di sini. Frekuensi kelas desilnya sama dengan 7. Setelah itu kita cari tepi bawah. Tepi bawahnya ke sini. Tepi bawah itu sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Sama dengan 45,5. TB-nya sudah ketemu, langsung orang panjang kelas. Panjang kelasnya anak-anak bisa cari langsung dari sini. Tepi bawah yang kedua dikurangi tepi bawah yang pertama. Berarti 36 dikurangi 31 sama dengan 5. F-nya sudah, TB-nya sudah, P-nya sudah. Frekuensi kumulatif. Nah, ini frekuensi kumulatif. Frekuensi kelas kuartilnya kan ini. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Berarti ini jumlahkan 3 tambah 2 tambah 5, 10 mil. Frekuensi kumulatifnya adalah 10. N-nya berapa? N-nya tadi adalah 40. Sehingga rumusnya D4 itu sama dengan tepi bawah kelasnya ini 45,5 ditambah panjang kelasnya ada 5 dikalikan dengan
I-nya adalah 4 nih, 4 dibagi 10 dikalikan N-nya 40 dikurangi frekuensi kumulatif 10 dibagi frekuensi kelas kuartil 7 sama dengan 45,5 ditambah 5 dikalikan dibagi 10 4 kali 4 16 dikurangi 10 dibagi 7 sama dengan 45,5 ditambah 5 dikalikan 16 kurangi 10 6 per 7. Kita pindah ke atas ini sama dengan 45,5 ditambah 5 dikalikan 6 dibagi 7 0,60 bagi 7 8 sama 40 berarti 5 7 sama dengan 45,5 ditambah 5 kalikan nih 5 kali 7 5 35 ya dah. 5 kali 5 25 tambah 3 28 2 5 kali 8 40 tambah 2 42 5 kali 0 0 tambah 4 4 sama dengan 45,5 ditambah 45,5 ditambah 4,285 5 8 7 9 4 komanya 123 123 jadi jawabnya adalah 49,78 atau kita bulatkan bisa 49,8 ini jawabannya. Berarti letaknya kuartil desil keempat itu terletak pada 46 sampai 50 yaitu di 49,8. Demikian anak-anakku semua. Kira-kira mengerti ya? Oke. Sudah mengerti, ini adalah contoh desil data kelompok. Oke. Kita lanjutkan ke persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar, sama dengan desil, cuma bedanya desil 10 kalau persentil, atau karena persen itu per 100 berarti dibagi menjadi 100 bagian. Dari 100 buah bagian yang dibagi sama banyak tersebut dibatasi oleh 99 buah nilai persentil. Kalau desil dibatasi oleh 9 buah nilai desil. Contohnya ini gambarnya, ini panjang gitu, ini bagian pertama, bagian kedua, dan seterusnya sampai bagian yang ke 100. Batasnya adalah P1, P2, dan seterusnya sampai P99. Yang pertama akan kita cari adalah persentil data tunggal. Rumusnya adalah PI sama dengan I dikalikan banyaknya data ditambah 1 dibagi 100. Contoh, diketahui sebuah deret data seperti pada soal, tentukan persentil ke 50 dan persentil ke 85. Penyelesaiannya, pertama data kita urutkan. Ini data yang sudah urut, ini data pertama,
kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Banyaknya data, N-nya sama dengan 10. Sekarang kita cari P50. P50 sama dengan 50 dikalikan banyaknya data 10 ditambah 1 dibagi 100. Sama dengan ini, cara dulu, tinggal 5 dikalikan 10 tambah 1, 11 dibagi 10. Sama dengan 5 kali 11, 55 dibagi 10 sama dengan geser koma 1, 5,5. Ini letak datanya terletak di 5,5. 5 data yang kelima, cara mencarinya, data yang kelima ditambah sisanya 0,5 dikalikan data setelah data kelima, berarti data ke-6 dikurangi data ke-5 sama dengan data kelima berapa? 7 ditambah 0,5 dikurangi data ke-6, data ke-6 nya juga 7 dikurangi data ke-5 tadi 7 sama dengan 7 ditambah 7 kali 7, 0 dikalikan 0,5, 0. Maka jawabnya adalah 7. Ini adalah persentil ke-50. Yang kemudian persentil ke-85. P85 itu sama dengan 85 dikalikan 10 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 85 dikalikan 10 tambah 1, 11 dibagi dengan 100 sama dengan 85 kalikan 11, 5 kali 1, 5, 8 tambah 5, 13, 1, 8 tambah 1, 9 per 100. Sama dengan kalau bagi 10 geser 1, kalau bagi 100 geser 2, 9,35. Ini letaknya di 9,35. Oke, letaknya data ke-9 ditambah 0,35 dikalikan data ke-10 dikurangi data ke-9 sama dengan data ke-9 11. Berarti 11 ditambah 0,35 data ke-10 10. Oh, terbalik ini tadi ya. 9, 10, 11. Kita balik aja, data ke-9 nya adalah 10. Data ke-11 nya adalah 11, data ke-10 nya adalah 11. Berarti 11 dikurangi 10 sama dengan 10 ditambah 0,35 dikalikan 11 kurangi 10, 1 kalikan 0,35 sama dengan 0,35, berarti 10 ditambah 0,35, 10,35 ini nilainya. Maaf, ini tadi dibalik saja urutannya 4, 5, 6, 7, 8, 9, harusnya 10 baru 11. Oke, begitu ya. Ini untuk data tunggal persentil.
Kita lanjutkan ke data kelompok. Rumus persentil data kelompok adalah PI sama dengan tepi bawah kelas ditambah panjang kelas dikalikan persentil ke I dibagi 100 dikalikan banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas persentil. Contoh, diketahui data distribusi frekuensi sebagai berikut. Tentukan persentil ke 60 data distribusinya ini. Untuk menentukan persentil data kelompok kita harus menentukan frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Kita tambahkan tabel frekuensi kumulatif. Ini frekuensinya 5, berarti kumulatifnya 5 tambah 7 12 tambah 15 27 tambah 11 38 tambah 12 50, berarti banyaknya frekuensi ada 50. Oke, kita selesaikan dan menentukan letak P60 nya dulu sama dengan, ingat rumusnya adalah PI sama dengan I dibagi 100 dikalikan N, berarti 60 dibagi 100 dikalikan N nya berapa? 50 nih, 50 sama dengan, ini sama-sama dibagi 10 bagi 10, ini bagi 10 bagi 10, tinggal 6 kali 5 berarti 30. Kita lihat di frekuensi kumulatif yang masuk 30 di sini. Oh, berarti frekuensi kelas kuartil persentilnya itu 11, berarti frekuensi kelas persentilnya adalah 11. Tepi bawahnya tarik ke batas bawah, berarti 56 dikurangi 0,5 sama dengan 5,5. Panjang kelasnya diambil dari sini, 46 dikurangi 41 berarti 5. Frekuensi kumulatif ini tadi di sini letak kelas persentilnya, ini berarti jumlah di atasnya berarti 27, ini 27 berarti 27, N nya ini 50. Langsung saja kita masukkan ke rumus data kelompok. P60 itu sama dengan tepi bawahnya adalah 55,5 ditambah panjang kelasnya 5 dikalikan dengan persentil ke 60 dibagi 100 dikalikan banyaknya data 50 dikurangi frekuensi kumulatifnya adalah 27 dibagi frekuensi kelas persentilnya adalah 11 sama dengan 55,5 ditambah 5 ini tadi 30 ya, sama dengan yang di atas ini. 30 kurangi 27 dibagi 11 sama dengan 55,5 ditambah 5 dikalikan 3/11. 30 kurangi 27 3. Kita pindah ke atas, ini sama dengan 55,5 ditambah 5 kali 3 15 bagi 11, 15 dibagi 11 sama dengan 55,5, 15 bagi 11 1, sisa 4 bagi 11 3, 40, 3, 66 berarti 6. Oke, berarti 55,5 ditambah 1,36. 55,5 ditambah 1,36. 6 ditambah ini 8, 5 tambah 1 6, ini 5.
temu adalah 56,86. Berarti letaknya di 56 sampai 60 ini. 56,86 atau boleh juga dibulatkan ke 56,9. Gitu gampang kan? Selesai. Dan anak-anak semua, untuk data kelompok ini bisa diulang-ulang lagi untuk penyelesaiannya. Untuk pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai sampai persentil data kelompok. Berarti untuk statistik sudah selesai. Tinggal kita lihat contoh soalnya. Terima kasih anak-anak semua. Selamat belajar. Kita lanjutkan anak-anakku untuk soal latihan. Nanti kalian kerjakan di rumah. Jika ada kesulitan nanti bisa ditanyakan. Yang pertama, tentukan desil ke-8 dari data berikut. Yang kedua, tentukan desil ke-6 dari data distribusi berikut. Yang ketiga, tentukan persentil ke-65 dari data berikut. Yang keempat, tentukan persentil ke-30 dari data distribusi frekuensi berikut. Terima kasih, selamat mencoba dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.